Episode 74-75. Istri dadakan tuan muda. Angkasa tak mengatakan apapun, ia memegang tangan Bulan dan dengan kasar menggeretnya keluar. Tidak peduli jika pesta tersebut belumlah berakhir. Sayang, kita mau kemana? Pestanya kan belum dimulai. Cara Angkasa sekarang membuat Bulan takut, jika hari itu ia akan mendapatkan masalah besar. Sayang, ada apa denganmu? Tanyanya sambil menangis menahan sakit. Belum juga mengerti mengapa pemuda tersebut mendadak berubah. Angkasa masih tak menjawab, ia membuka pintu mobil dan membantu Bulan masuk. Kemudian ia pun ikut duduk di dekat kemudi dan menyalakan mesin mobilnya dengan sangat keras. Seolah-olah dunia akan runtuh dibuatnya. Setelah masuk ke dalam jalan tol, mobil itu bertambah kencang. Bulan yang takut akan kecepatannya langsung menutup mata. Angkasa tak menggubris reaksi gadis di sampingnya, ia naikkan lagi kecepatan mobil itu seperti akan terbang. Angkasa, aku mohon hentikan. Aku takut. Teriak Bulan sekuat yang ia mampu agar Angkasa mau mendengarkan. Tapi percuma, Angkasa terlalu marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Oek, oek. Perut Bulan bergejolak lagi, tubuhnya yang terombang-ambing oleh hentakan mobil itu, cepat-cepat meraih kantong kresek di depannya untuk memuntahkan isi perut yang sejak tadi sudah terkuras. Bulan belum juga selesai, ia kembali meraih kantong plastik lainnya untuk memuntahkannya lagi. Mendapati wajah Bulan memucat, pemuda tersebut tak sampai hati. Ia akhirnya mengalahkan egonya untuk menurunkan kecepatan mobilnya tersebut sampai berhenti. Angkasa menghela nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya dengan kasar. La ingin tetap menahan diri untuk tidak marah meski emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Maaf, ucap Bulan lirih. Aku pasti melakukan kesalahan ya. Angkasa menoleh, ia ingin bertanya untuk meyakinkan diri tapi mau membuka mulutnya entah mengapa terasa berat. Ia belum siap mendengarnya langsung dari mulut Bulan jika dirinya memang bukanlah Sekar istrinya. Pemuda itu nampak sangat kalut, ia memijit pelipisnya yang berdenyut hebat, sambil sesekali memejamkan mata berharap semua benar-benar mimpi. Bulan pun membisu, La tidak tahu apa yang sudah membuat Angkasa bersikap demikian. Tapi untuk bertanya juga dia tidak berani. Cukup lama dalam diam, Angkasa kembali melajukan mobil mereka hingga sampai di rumah dengan kecepatan standar. Pemuda tersebut masuk mendahului Bulan, dan itu menambah perasaan yang tak menentu di hati Bulan. Pasti ada sesuatu yang Angkasa sembunyikan darinya tapi untuk berbagi Angkasa masih enggan. Bulan bergegas menyusul, ia butuh jawaban dari Angkasa langsung atas perubahan sikapnya. Cukup cepat berlari, gadis itu berhasil masuk ke kamar dan menahan lengan Angkasa. Sayang, kamu kenapa? Tolong cerita sama aku. Apa yang membuatmu sampai seperti ini? Bulan sampai berkaca-kaca. Susah payah menahan dirinya, Angkasa yang terpancing dengan pertanyaan Bulan, tiba-tiba mendorong tubuhnya merapat di dinding, lalu meraih tengkuk Bulan dan mengulum bisbirnya dengan kasar dan itu membuat Bulan merasa sesak. Tatapan Angkasa sangat menyeramkan, ia tidak melepaskan Bulan walaupun gadis itu kesulitan bernafas. Parahnya lagi, Angkasa merem sebuah kenyolnya secara brutal, dan itu cukup membuat Bulan terkejut dan takut. Angkasa, apa yang kamu lakukan? Rintihan Bulan meninggi bersamaan dengan kedua tangannya, yang mendorong dada Angkasa menjauh. Rasanya ia tidak mau lagi Angkasa menyentuhnya sesuka hati. Angkasa menunduk ke arah dadanya yang disentuh Bulan tadi dengan tidak sopan, kemudian La tertawa miring. Hah,
Sekarang aku semakin yakin, ucap angkasa tiba-tiba karena penolakan tersebut menambah keyakinannya tentang sosok bulan. Apa maksudnya? Bulan belum juga mengerti jika angkasa marah pada dirinya yang sudah berani bermain-main dengannya. Bak! Tinjuan angkasa melayang membentur dinding di dekat wajahnya, hingga bulan memejamkan matanya karena mengira angkasa hendak memukulnya. Lengan angkasa sampai berdarah bahkan menetes ke lantai. Tatapannya tajam tertuju pada bola mata sayu gadis di depannya. Rahangnya menegang, dan giginya saling mengerat. Tentu saja bulan sangat ketakutan, ia tidak menduga angkasa nekat menyakiti dirinya sendiri karena sesuatu yang ia sendiri belum paham. Angkasa, ucapnya lagi, setelah membuka matanya. Hingga tak terasa air mata yang hampir mengering itu berjatuhan lagi. Angkasa menggeleng, dengan ekspresi masih sama. Ia sangat ingin membuat bulan membuka matanya lebar-lebar. Tak sanggup berlama-lama di dalam kamar, angkasa memilih keluar dan menyendiri di ruang tamu dengan membanting tubuhnya di atas sofa. Hatinya belum menerima suratan takdir, jika ia melakukan kesalahan dengan menjalani hubungan yang tidak seharusnya. Pantas saja bulan selalu menolak saat disentuhnya itu pasti karena bulan bukanlah istrinya. Angkasa duduk sambil menutupi wajah yang gundah gulana, hatinya susah diajak kompromi. Belum sepenuhnya siap untuk mengetahui sebuah kebenaran tentang kebohongan bulan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Teriaknya berulang-ulang sambil mengacak-acak rambutnya hingga berantakan. Siapa yang sanggup menerima sebuah kenyataan pahit, jika ternyata dengan tidak sengaja angkasa sudah menduakan Sekar dengan mengakui bulan sebagai dirinya. Angkasa menangis sejadi-jadinya, ia menumpahkan apa yang tak sanggup lapikul. Menerima fakta jika bulan bukanlah istrinya itu sangatlah memberatkan. Benarkan ini? Benarkah aku hidup bersama wanita yang bukan dirimu, Sekar? Aku mencintai kamu dan tidak pernah ingin berbagi hati pada wanita lain. Angkasa mengusap air mata yang tercurah, ia masih tidak habis pikir jika bulan benar-benar bukan Sekar. Tidak, dia memang istriku. Mana mungkin aku meragukannya? Jika bukan, kenapa wajah mereka sama? Angkasa terus berusaha berpikir, untuk menstabilkan kewarasan otaknya. Namun kembali lagi, ia diingatkan akan sikap Sekar semasa mereka berpacaran, memang berbanding terbalik dengan yang sekarang. Tidak, Sekar tidak alergi dengan siput. Sekar tidak menyukai susu, dan Sekar juga suka bersolekta. Tapi kenapa Sekar yang sekarang alergi siput, suka susu dan apa adanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak tahu apapun? Teriak angkasa frustasi. Ia menghantamkan lagi tangannya ke meja hingga luka yang tadi cukup parah bertambah. Bulan sendiri yang masih berdiri di dinding melorot ke lantai. Ia yang selama ini bahagia dengan perhatian angkasa malam ini akhirnya berhasil dibuat ketakutan. Ia baru tahu, jika saat angkasa marah, pemuda itu akan melakukan tindakan di luar nalar. Ya Allah, kenapa Bulan terjebak di dekat pria itu? Bulan takut jika dia menyakiti Bulan, ya Allah. Gadis itu menganggap jika dirinya memang sangat menyedihkan. Dari kecil dia tidak pernah tahu apa itu artinya cinta. Jadi saat mengenal keluarga bahagia dan penyayang seperti keluarga Pak Dewok, ia begitu menikmati posisinya sampai lupa kalau dirinya bukanlah siapa-siapa. Namun hari ini, perasaan bahagia itu seketika sirna. Kemarahan angkasa ternyata lebih mengerikan ketimbang kemarahan ayahnya sendiri yang pemukul. Episode 75. Tepat pukul 10 malam, hujan tiba-tiba turun sangat lebat.
Sedangkan angkasa dan bulan belum juga mampu mengendalikan diri. Mereka terlalu sibuk akan perasaan mereka masing-masing. Lain halnya di pesta, tamu yang seharusnya mau berpamitan pulang tertahan. Mereka tidak akan berani menerobos cuaca yang tidak mendukung suasana tersebut. Dari tempatnya berdiri, Dinda yang belum menyerah kembali menghampiri Dokter Lintang yang sejak tadi terus menggendong Kiara. Dia masih berharap Dokter Lintang mau membiarkan Kiara bersamanya. Lintang. Dinda hendak menggapai tangannya tapi dokter itu menolak. Apa sih? Saya mohon menjauhlah, saya tidak mau Kiara mendapat cerminan buruk dari ibunya. Tapi, Lin. Aku sangat merindukan Kiara. Ya, aku mengaku salah pernah meninggalkan dirimu. Jangan mempermalukan dirimu, Dinda. Karena bisa saja, aku membeberkan keburukanmu. Tidak, Lintang. Aku mohon biarkan Kiara bersamaku sebentar saja. Jangan mencoba memaksaku, Dinda, tolak Dokter Lintang. Keributan keduanya mengundang reaksi Pelangi yang tidak sengaja mengamati mereka. Pelangi yang ingin tahu masalah mereka meninggalkan Fatan dan mendekat. Kenapa ya? Tanyanya ingin tahu. Jangan ikut campur. Sentak Dinda, marah dan melotot pada Pelangi. Sesaat bola matanya mematut pada gaun yang dikenakan gadis itu. Oh. Jadi kamu yang mencuri baju pembelianku. Ucapnya menuduh. Sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang mendengar. Dokter Lintang dan Pelangi saling pandang. Mereka merasa Dinda sedang membuat lelucon. Maksudmu apa, Mbak? Tanya Pelangi, tak mengerti. Iya, ini baju yang aku beli di mall waktu aku bertemu kalian di sana. Pasti kamu sengaja kan menukarnya dengan baju Kiara. Suara riuh mulai terdengar ramai, mereka mencibir perbuatan Pelangi yang dituduhkan Dinda. Dokter Lintang yang ada di sana tidak terima. Sebab Dinda dan Pelangi tidak berdekatan sama sekali kala itu. Tunggu, Dinda. Apa maksudmu bicara begitu? Sudahlah, Lin. Jangan kamu membela perempuan pencuri kayak dia. Ngapain sih kamu menikahi perempuan bertangan panjang seperti ini? Tatapan sinis Dinda lontarkan ke arah Pelangi. Pak Dewok dan Bu Arumi serta keluarga lainnya, tercekap. Mereka sendiri bingung mengapa Dinda berbuat onar. Dinda, Pelangi bukan pencuri. Bahkan dia tidak pernah bersentuhan denganmu. Lalu bagaimana kamu menuduhnya seperti itu? Atau kamu menyindirku karena kita tidak sengaja bertabrakan? Satu hal yang perlu kamu tahu, aku bisa membelikan berpuluh-puluh rupa baju seperti ini untuknya, ucap Dokter Lintang, sebenarnya. Mereka yang ada di sana terdiam. Tetapi, Lin. Cukup, Din. Aku muak dengan tingkah lakumu. Akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu lagi. Dokter Lintang menarik lengan Pelangi keluar, mereka akan nekat menerobos hujan lebat itu karena Dokter Lintang enggan lebih lama satu tempat bersama Dinda. Dok, kita mau kemana? Pulang. Tapi, Dok, keadaan masih hujan. Ikut atau diam di sini, dan jangan pernah lagi pulang ke rumahku. Ancam Dokter Lintang. Baik, Dok. Mereka segera masuk ke dalam mobil, tapi Dinda tidak menyerah. Ia nekat mengejar mobil Dokter Lintang sampai ke jalan besar. Tidak peduli jika dia harus basah kuyup. Lintang, tolong jangan seperti ini. Aku mau ketemu Kiara sebentar saja. Cuaca gelap dan licin. Suara gubrakan terdengar nyaring di belakang mobil Dokter Lintang. Pelangi yang menoleh, tersentak. Ia melihat Dinda tergeletak di depan mobil yang menabraknya.
Semuanya terlihat sebab lampu mobil tersebut menyala. Dokter, berhenti, dokter. Mbak Dinda ketabrak, ucapnya menggoyang-goyang lengan Lintang. Ia yang terkejut langsung menghentikan mobilnya dan segera turun. Dinda, teriaknya histeris. Ia tidak menyangka jika mantan istrinya nekat melakukan pengejar di tengah kondisi yang buruk. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Ucap sopir tersebut. Tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Dia harus mendapatkan penanganan. Dokter Lintang memapah tubuh Dinda masuk ke mobil orang tersebut dan dia akan menggiringnya dari belakang. Pesta yang tadinya tentram menjadi ricuh, seorang satpam yang menyaksikan kejadian itu memberitahukan pada mereka jika salah seorang tamu Pak Guntara kecelakaan. Astaga, Papa. Jangan-jangan itu Dinda. Ucap Bu Arumi khawatir. Iya, Bu. Tenang, saya telpon dia dulu. Ponselnya berdering namun tidak ada jawaban. Yah, bagaimana ini? Tenang, Bu. Semoga bukan Dinda. Dokter Lintang yang panik mengikuti mobil yang membawa Dinda. Ia teringat jika pernah saling telpon dengan angkasa segera mengabarkan kondisi Dinda. Dokter Lintang. Angkasa agak bingung, tidak biasanya Dokter Lintang menelpon di tengah malam. Halo, Dok. Angkasa, ada kabar buruk. Kabar buruk. Maksudmu? Dinda kecelakaan dan sekarang kami menuju ke rumah sakit. Baik, Dok. Saya akan menyusul. Angkasa mengirim pesan pada Pak Dewok yang langsung membacanya. Ternyata benar itu Dinda, Bu. Fatan, ayo kita pulang. Ajak Pak Dewok. Tujuannya menyusul ke rumah sakit. Angkasa ingin pergi, tapi ia teringat akan Bulan yang sendirian. Karena tidak tega, Angkasa memutuskan untuk mengajaknya. Gadis itu masih duduk merenung di tempatnya tadi, masih jelas terdengar isakannya yang belum berhenti. Sekar, aku mau ke rumah sakit. Apa kau mau ikut? Tanyanya pelan. Menolak tidaknya, yang penting ia sudah berbaik hati menawarkan. Bulan mendongak, ia segera mengusap air matanya dan berdiri. Mau kemana? Tanyanya pelan. Dinda baru saja kecelakaan, jawab Angkasa. Bulan membelalakan mata. Tidak disangka malam itu benar-benar menjadi malam penuh badai. Aku ikut, ucapnya kemudian. Meski sama-sama dingin, mereka berdua segera menyiapkan keperluan yang harus dibawa ke rumah sakit. Karena hujan belum juga berhenti, terpaksa Angkasa harus mengendarai mobil dengan hati-hati. Sesekali gadis itu meliriknya, ia tahu jika Angkasa memang masih dalam keadaan marah. Jadi membiarkannya lebih dulu adalah pilihan yang tepat. Malam itu mobil yang melintas, sangat sepi. Sebab jalan yang dilalui memang membahayakan. Di tengah kondisi seperti itu, Bulan yang kurang enak badan kembali diserang mual. Maaf, katanya saat Angkasa menyempatkan diri menoleh. Angkasa tidak menjawab, ia harus fokus mengemudi demi keselamatan mereka hingga tiba di tempat tujuan. Rupanya Pak Dewok dan keluarga juga baru sampai. Mereka terlihat panik, bagaimanapun juga Dinda adalah keponakan mereka. Angkasa mengambil payung, ia membukakan pintu untuk Bulan agar tidak basah. Semarah apapun itu, lah masih punya hati untuk berbagi. Angkasa, kamu baru sampai juga. Teriak Pak Dewok dari tempatnya. Iya, ya, sudah. Ayo cepat masuk. Bu, awas fatannya basah, ucapnya mengingatkan. Keduanya ada di payung yang sama. Untungnya mereka selalu menyimpan payung di dalam mobil. Walau tidak sedang hujan sekalipun.
Usai mengobrol, mereka masuk ke dalam beramai-ramai. Terlihat dari kejauhan kalau Pelangi dan Kiara duduk di ruang tunggu. Nak, kamu temannya Lintang kan? Bagaimana kondisi Dinda? Tanya Pak Dewok tidak sabar.